Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini dalam Renungan Suara Gembala. Bapa yang ajaib, Tuhan yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang telah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Hari ini kami kembali menghampiri hadirat-Mu untuk bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat pemeliharaan yang Tuhan curahkan. Dan kami juga akan mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, nyatakan isi hati-Mu untuk kami lakukan dan kami diberkati. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan saat ini adalah nasihat dari kitab Amsal pasal yang keempat, ayat 20 sampai ayatnya yang ke-22. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di dalam lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Sejak kecil, tentu kita telah diajar dan didik melalui nasihat orang tua. Dan sampai saat ini pun, kita juga masih memerlukan nasihat firman Tuhan. Itu yang akan memimpin kita, itu yang akan menolong kita, supaya kita tidak jatuh dalam dosa dan kita akan berhasil. Oleh karena itu yang pertama kita harus memperhatikan setiap nasihat yang kita terima. Memperhatikan dengan baik. Kita mengarahkan telinga dan fokus kepada setiap nasihat-nasihat yang positif, nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Baik itu untuk pekerjaan, bisnis, usaha, dan juga yang terpenting membangun karakter kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu harus kita perhatikan dengan baik. Setelah itu kita menyimpan nasihat itu di dalam hati kita, di dalam lubuk hati kita yang terdalam, supaya nasihat itu tidak hilang dan pada saatnya nanti akan kita teruskan kepada anak cucu kita, kepada keluarga kita, kepada orang lain. Kalau kita sudah mengalami, melakukan nasihat dan kita diberkati, hidup kita berhasil. Nasihat-nasihat yang baik ini perlu kita bagikan, perlu kita teruskan kepada orang lain, supaya orang lain juga menikmati berkat yang sama. Kemudian yang ketiga, tentu kita harus melakukan nasihat itu dengan baik, taat melakukannya, menerapkannya di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena nasihat-nasihat yang baik itu sekali lagi akan memberikan kesembuhan ketika kita sakit penyakit, ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya. Nasihat itu bisa menjadi penghiburan, menjadi kekuatan, dan nasihat itu juga bisa menjadi sumber kehidupan. Karena kita tidak akan mengalami kecelakaan, kita tidak akan mengalami kebinasaan, karena nasihat-nasihat yang benar dari kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, perhatikanlah setiap nasihat yang engkau dengar dengan baik. Selain itu, simpanlah dan renungkanlah di dalam hatimu. Renungkanlah siang dan malam. Dan juga setelah engkau merenungkannya, tentu yang terpenting kita melakukan. Jadi lakukanlah sehingga nasihat itu ada dampaknya, ada hasilnya yang nyata dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menyampaikan kepada orang lain, kita sudah mengalami manfaat dari nasihat itu. Jika kita membuka hati untuk nasihat yang baik, hidup kita pasti akan berhasil. Terima kasih Bapak untuk nasihat firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini. Kami akan memperhatikannya dengan membuka telinga kami, membuka hati kami, dan juga menyimpan nasihat itu di dalam hati kami, supaya nasihat ini tidak hilang. Setelah kami menikmati hasil nasihat yang baik, akan kami teruskan kepada anak cucu kami, akan kami sampaikan kepada orang lain, supaya orang lain juga menikmati berkat akibat ketaatan kepada nasihat-nasihat kebenaran firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami percaya semua nasihat firman Tuhan itu akan berdampak, akan bermanfaat untuk kesembuhan tubuh kami ketika kami menghadapi sakit penyakit, ketika kami menghadapi kelemahan, ketika kami menghadapi luka-luka batin, kekecewaan, sakit hati dan lain sebagainya. Engkau sanggup menyembuhkan kami dengan nasihat-nasihat kebijaksanaan, dan juga itu menjadi sumber kehidupan supaya kami memiliki karakter yang baik, supaya langkah kaki kami selanjutnya sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena manusia, kami ini lemah Tuhan. Kami ini hanya diciptakan dari debu tanah. Kami membutuhkan topangan tangan Tuhan. Kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.